Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gue Dwison. Di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya menggunakan confusion matrix dengan Python untuk melakukan uji dari suatu performa sebuah model klasifikasi. Baik, jadi singkat dulu mengenai confusion matrix itu sendiri. Jadi confusion matrix atau CM adalah sebuah figur, sebuah gambar atau bisa dibilang tabel yang menggambarkan atau biasa digunakan untuk mendeskripsikan performa dari model klasifikasi. Jadi bagaimana dia melakukan uji performanya? Dia melakukan uji performa dengan membandingkan setiap kelas, setiap label dengan kelas atau label lainnya. Ya, jadi dia akan melihat seberapa banyak sampel yang tidak tepat dari hasil klasifikasinya. Jadi nanti gampangnya ketika hasilnya adalah 0, apakah ground truth atau data aslinya juga 0, atau dia masuk ke kelas yang lain, bisa kelas 1, 2, atau yang lainnya. Nanti akan dibuatkan menjadi sebuah gambar, sebuah matriks, biasanya digambarkan dengan sebuah warna. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung praktek. Yang pertama kita akan mengimport NumPy SNP. Selanjutnya kita juga perlu import matplotlib. Di pplotnya kita import sebagai plt. Dan selanjutnya adalah kita akan import dari scikit-learn. Kita akan import yang namanya matrix dan kita panggil si confusion matrix itu sendiri. Ya, jadi confusion matrix ini ada di scikit-learn matrix. Selanjutnya kita akan menggunakan juga yang namanya classification report ya, classification report. Ini bisa kalian jadikan satu di atas ini juga nggak masalah ya, koma gitu ya. Oke, jadi dua ini akan kita pakai. Ini sebagai tambahan aja untuk menggambarkan performa. Juga kita bisa menggunakan klasifikasi report dari scikit-learn matrix. Kita running. Sorry, ini ada yang typo. Oke. Import dari dependensi kita sudah selesai. Sekarang kita coba untuk membuat sebuah data. Kita manual aja. Ini sebagai contoh doang. Yang pertama data asli. Kita buat sebuah list ya. Misalnya. Oke, dari sini kita juga akan buat data prediksinya manual. Mungkin nanti kalian akan menemukan kasusnya di data yang asli. Bisa berupa Y atau YPRED biasanya. YPRED hasil predik dari sebuah model. Ini kita kopas dan kita lakukan beberapa perubahan ya. Misalnya kita ubah di sini, kita ubah. Dan juga misalnya umpama kata ininya kita ubah jadi 3 let's say. Dan di sini kita ubah ada yang jadi 2. Oke, jadi ada 2 prediksi yang salah, sengaja kita buat salah. Baik, dari data yang sudah kita buat, kita bisa langsung aja memanggil si confusion matrix ini karena datanya sudah kita temukan. Kita buat data asli dan data prediksi. Misalnya kita bikin confusion MTRX, matrix ya. Kita panggil si confusion matrix. Oke. Dan kita input si data asli dan data prediksi. Jadi ini 2 data yang akan kita sandingkan bagaimana performanya. Kita jalankan, berarti semestinya kita sudah punya yang namanya objek confusion MTRX. Yang ini nanti bisa kita plot, kita tampilkan menggunakan plot imshow ya, image show. Jadi plt imshow, image show. Apa yang akan kita tampilkan adalah confusion MTRX ini dengan
color map kita gunakan dari si pplot juga, pplot color map yang gray, kita panggil yang gray. Kita tambahkan sedikit atribusi, plt title-nya kita masukkan confusion matrix. Selanjutnya di sini kita bisa tampilkan juga color barnya untuk menentukan untuk memperlihatkan bagaimana warna itu bagaimana representasi data dari sebuah warna. Jadi biar kita nggak bingung. Ini atribusi X label kita tampilkan di sini. Misalnya X label berarti data prediksi, dan Y labelnya kita bisa kopas ya. Kita kopas. Y labelnya kita ambil data asli. Data asli cukup mungkin ya, biar nggak terlalu banyak. Kita plot show. Sebentar, ada error gray. Oke, jadi ini hasilnya image show yang kita tampilkan di sini. Kalau secara mudahnya, kalau kita melihat di diagonal ini, di diagonal ini itu putih semua, berarti akurasinya bisa dibilang adalah 100%. Tapi di sini kan ada beberapa yang tidak putih, berarti di sini ada beberapa kesalahan dari hasil prediksi kita. Kita cermati satu persatu. Misalnya, ketika dia data aslinya 0, ada satu data prediksi yang menganggap dia adalah 1. Jadi dia di sini abu-abu. Yang mana datanya? Ini kita bisa lihat berarti data yang ke sini ya, yang ketiga ini ya. Ini kalau kalian cermati ya. Nih, yang ketiga. Dia hasilnya adalah yang ini. Sehingga warnanya tidak putih. Oke, misalnya selanjutnya kita lihat yang di sini. Data aslinya 3, tapi diprediksikan 2. Nah, ini ada kesalahan lagi, sehingga ketika dia data asli 3 ada yang abu-abu di sini. Oke, jadi ini adalah gambaran matriks dari performa antara data asli kita dengan data prediksi. Mungkin ini bagi sebagian orang kurang representatif, karena kita masih perlu melakukan menerka-nerka gitu ya dengan tampilan warna yang diberikan. Oleh karena itu kita coba tampilkan lagi ketika kita menggunakan yang namanya classification report, di mana classification report ini nanti dia akan mengeluarkan hasil presisi, recall, dan F1 score-nya ya. Di sini kita akan coba bikin sebuah variabel target, di mana isinya itu adalah kelas dari hasil ini ya. Karena di sini 0 sampai 4, jadi ada 5 nilai, 1, 2, 3, 4, di mana ini masing-masing harusnya string ya, karena nanti akan kita tampilkan. Nanti target ini akan kita panggil di classification report. Kita tampilkan aja. Yang pertama misalnya kita buat dia untuk print enter, dan kita lanjutkan lagi dengan classification report dengan parameter data asli dan data prediksi, serta kita panggil target names dan kita masukkan argumen yaitu target. Oke, kita running. Ini hasilnya ya. Jadi sebenarnya kalaupun nggak pakai enter, mestinya fine aja. Jadi si classification report ini dia menampilkan berapa tingkat presisi dari kelas yang 0 ya, berapa akurasi atau presisi dari yang kelasnya 1 ya, ketika dia disandingkan dengan data prediksi. Nah, untuk secara keseluruhan akurasinya sebesar 0,73. Ya, jadi karena kita tadi sengaja membuat 3 data kita itu tidak tepat.
Dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 data salah 3 ya. Sekitar 0,73 ya, atau 73%. Ini biasanya lebih sering digunakan karena ditampilkan dalam bentuk angka dari mulai presisi, recall, advance score, sampai dengan akurasinya. Itulah mengapa kita perlu menampilkan beberapa teknik dalam menampilkan performa dari model machine learning kita. Oke, mungkin itu aja untuk confusion matrix dan juga ada tambahan terkait dengan classification report. Beginilah cara menggunakannya dalam Python. Kalian bisa gunakan terhadap data asli dan data prediksi dari model dari data yang kalian gunakan. Cukup sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, silakan di like dan share ke teman-temannya. Jangan lupa untuk subscribe juga channel Profesor Parno, tekan tombol loncengnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.